Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Aku semangat banget buat upload video yang satu ini karena menarik ya, skizofrenia. Dan aku yakin teman-teman yang udah buka video ini pasti penasaran. Atau seenggaknya punya pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Apa sih bedanya skizofrenia sama gila? Apa penyebab skizofrenia? Apa gejala-gejala yang menandakan skizofrenia? Dan kemudian apa mitos-mitos yang bertebaran di masyarakat tentang skizofrenia? Teman-teman lihat video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Oke? Yap, kita mulai dari mengenali dulu sama-sama apa sih sebenarnya skizofrenia itu. Skizofrenia itu adalah salah satu gangguan mental karena adanya kelainan fungsi otak. Jadi penyebabnya itu adalah karena faktor genetik, terus faktor kimia otak, dan komplikasi saat persalinan atau saat kelahiran. Nah, tapi nih ada dua faktor lagi yang biasanya juga menjadi penyebab skizofrenia, yaitu stres, terus trauma, dan nafsa. Berarti ada tiga ya? Iya, ada tiga. Stres dan trauma dari masa muda yang terlalu lama dan tidak segera ditangani akan semakin parah dan menyebabkan skizofrenia kayak gitu. Bahkan menurut beberapa ahli, stres ini adalah menjadi gejala awal seseorang akan menderita skizofrenia. Jadi hati-hati ya. Nah, terus ini lagi nih, nafza. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Gak ada bagus-bagusnya pakai nafza. Ujung-ujungnya kalau nggak ditangkap polisi, ya kena penyakit fisik atau gangguan mental, gangguan kejiwaan. Apalagi harga nafza ini nggak murah teman-teman. Jadi bahkan mungkin mengorbankan hal lain kayak gitu. Jadi kalau bisa kita menjauh sejauh-jauhnya dari nafza. Jangan sampai terkena, jangan sampai terayu untuk mengkonsumsi nafza. Skizofrenia ini adalah salah satu gangguan mental yang lumayan banyak dialami. Kalau teman-teman masih ingat, skizofrenia ini adalah gangguan mental nomor 3 di Indonesia. Padahal di survei sebelumnya masih ada di peringkat 4. Jadi ini menandakan kalau ditambah lagi dengan informasi-informasi ini. RSJ adalah salah satu tempat yang sering dituju untuk menangani orang dengan gangguan skizofrenia ketika keluarganya sudah tidak mampu untuk merawatnya lagi. Karena memang ya tidak mudah untuk merawat orang dengan skizofrenia ini. Karena adanya kelainan fungsi otak, jadi dia terganggu pada proses berpikirnya, sehingga menyebabkan halusinasi, delusi, waham, pembicaraan yang tidak relevan. Jadi arah berpikirnya dan arah pembicaraannya itu tidak menentu. Terus juga muncul gejala-gejala negatif yang tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar kayak gitu. Dan gejala-gejala tersebut sudah cukup untuk dijadikan alasan seseorang dengan gangguan ini harus segera dibawa ke psikiater atau psikolog untuk diberikan pertolongan atau penanganan lebih lanjut. Nah, balik lagi ya kita ke gejala-gejalanya yang tadi. Yang dimaksud delusi adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyata, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi pemahaman tentang delusi ini seringnya terbalik-balik dengan yang namanya halusinasi. Jadi bedanya kalau halusinasi itu sudah melibatkan panca indera. Jadi dia merasa dikejar-kejar sesuatu, merasa melihat yang tidak orang lain lihat. Terus seperti ada yang membisiki dia, ada yang berbicara dengan dia, padahal itu tidak bisa dilihat oleh orang lain atau tidak bisa didengar oleh orang lain kayak gitu. Tapi nggak mesti ya yang delusi itu adalah skizofrenia, karena delusi ini juga muncul pada gangguan bipolar atau gangguan mental yang lain. Nah, terus tadi juga ada yang namanya waham ya teman-teman. Jadi waham ini adalah suatu keyakinan yang tidak logis, jadi tidak bisa diubah dengan pemahaman-pemahaman logis dan juga tidak sesuai dengan budaya setempat. Ada berbagai macam jenis waham, tapi salah satu contohnya adalah waham kebesaran. Seseorang dengan waham kebesaran, dia merasa kalau dia itu
memiliki kekuatan khusus, kekuatan super yang berbeda dengan orang lain. Orang dengan waham kebesaran merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan khusus, memiliki suatu kelebihan yang berbeda dengan orang lain. Misalnya dia meyakini kalau dia adalah raja sedunia. Misalnya dia meyakini bahwa dirinya adalah raja sedunia, penguasa alam semesta dan lain sebagainya. Terus contoh terkini, sempat ada berita-berita kemarin, kalau teman-teman ingat, ada yang merasa bahwa dia adalah raja. Dia menguasai alam semesta, punya akses ke PBB, kayak gitu-gitu. Terus mungkin ada juga nabi-nabi palsu, kayak gitu. Dia merasa mendapatkan wahyu. Tapi teman-teman, salah satu hal yang menarik dari skizofrenia ini adalah meskipun fungsi berpikirnya terganggu, namun itu tidak membuat kemampuan intelektualnya menurun. Gimana? Keren kan? Jadi meskipun pikirannya kadang ngelantur, masih kelihatan kalau orang itu pintar kayak gitu. Banyak kok videonya teman-teman di YouTube, kasihan sih, tapi menghibur. Jadi itulah kenapa skizofrenia ini disebut gila. Tapi kata-kata gila ini sebaiknya dihindari ya teman-teman, karena itu adalah stigma negatif yang akan menghambat kesembuhan atau memperparah kondisi orang dengan skizofrenia. Nah, banyak juga yang salah kaprah tentang penanganan orang dengan skizofrenia. Malahan dipasung, dikurung di ruangan, terus dikandangin di luar rumah. Kasihan banget ya. Padahal mereka juga sama-sama manusia, sama-sama kayak kita. Ya sama lah halnya dengan gangguan mental lainnya dan penyakit fisik yang lainnya loh. Biasanya ini terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih konservatif dan belum terbuka dengan gangguan mental atau tentang kesehatan mental. Jadi ya nggak tahu harus digimanakan kalau ada salah satu keluarganya yang menderita atau yang mengalami gangguan skizofrenia. Ada juga anggapan bahwa skizofrenia atau yang sering disebut gila ini disebabkan karena gangguan jin, teluh, atau santet. Saya bukan orang yang menolak fakta itu karena memang kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aspek religi. Dan untuk orang Islam, iman kepada yang gaib itu adalah sebuah kewajiban. Jadi memang ada beberapa kasus yang disebabkan karena gangguan jin, teluh, atau santet itu. Kalau teman-teman gak percaya, coba tanya aja sama petugas RSJ, mungkin pasiennya itu ada gak sih yang masuk RSJ karena gangguan jin. Nah, lantas apakah tidak perlu ke psikolog untuk kasus yang terkena gangguan jin, teluh, dan santet? Tetap perlu, karena pasti ada sebab mengapa jin bisa mengganggu. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya aspek psikologis yang lemah, jiwanya rapuh kayak gitu. Dan yang paling memahami dan sudah ahli tentang kejiwaan adalah psikolog atau psikiater. Bahkan Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 7 bahwa kita diminta untuk menanyakan kepada yang ahli untuk suatu hal atau suatu perkara yang tidak kita ketahui. Jadi tidak ada salahnya, bahkan harus jika diperlukan, meminta pertolongan profesional kepada persoalan yang tidak bisa kita tangani sendiri. Gimana, menarik nggak skizofrenia? Meskipun gangguan ini unik, teman-teman jangan sampai berpikiran untuk nyobain jadi skizofrenia ya. Please jangan, kasihan keluarga yang merawat kalian. Dan mungkin ini adalah akhir dari diskusi kita ya teman-teman tentang skizofrenia ini. Teman-teman jangan sedih karena abis ini aku akan membahas atau sharing tentang hal-hal yang gak kalah seru, oke? Jadi teman-teman jangan sedih. Jadi tungguin aja dan see you di video abis ini. Dadah, I will miss you guys. Dadah.